Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang asal-usul pesugihan Gunung Kawi di Jawa Timur, yang mana Gunung Kawi ini terkenal hingga saat ini khususnya bagi mereka yang meyakini menjadi tempat untuk muja atau pesugihan. Bagaimana cerita lengkapnya? Silakan disimak berikut ini. Gunung Kawi adalah sebuah gunung berapi di Jawa Timur, Indonesia, dekat dengan Gunung Butak. Tidak ada catatan sejarah mengenai letusan gunung berapi ini. Gunung Kawi terletak di sebelah barat kota Malang, merupakan objek wisata yang perlu dikunjungi bila kita berada di Jawa Timur karena keunikannya. Objek wisata ini lebih tepat dijuluki sebagai kota di pegunungan. Di sini kita tidak akan menemukan suasana gunung yang sepi, tapi justru kita akan disuguhi sebuah pemandangan mirip di negeri Tiongkok zaman dulu. Di sepanjang jalan kita akan menemui bangunan-bangunan dengan arsitektur khas Tiongkok, di mana terdapat sebuah kuil atau kelenteng, tempat untuk bersembahyang atau melakukan ritual khas Konghucu. Gunung tidak perlu tinggi asal ada dewanya. Pepatah populer di kalangan warga Tionghoa ini bisa menjelaskan kenapa Gunung Kawi di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini sangat populer. Kawi bukan gunung tinggi, hanya sekitar 2000 meter, juga tidak indah. Tapi gunung ini menjadi objek wisata utama masyarakat Tionghoa. Tiap hari ratusan orang Tionghoa termasuk orang pribumi naik ke Gunung Kawi. Masa liburan plus cuti bersama, lebaran misalnya, sangat ramai karena terkait dengan kepercayaan Jawa, kejawen. Maka kunjungan biasanya dikaitkan dengan hari-hari pasaran Jawa seperti Jumat Legi, Senin Pahing, Suro, dan Tahun Baru. Namun di sisi lain, motif para pengunjung yang datang ke pasaran ini pun sangat beragam pula. Ada yang hanya sekedar berwisata, mendoakan leluhur, melakukan penelitian ilmiah, dan yang paling umum adalah kunjungan ziarah untuk memanjatkan doa agar keinginan lekas terkabul. Nah, khususnya bagaimana asal-usul pesugihan di Gunung Kawi, berikut adalah ceritanya. Awalnya, makam Eyang Jugo di Gunung Kawi tidak dikenal sebagai tempat pesugihan hingga datangnya sosok pria dari daratan Cina bernama Tam Yang. Dikisahkan, Eyang Jugo pernah melakukan perjalanan ke daratan Cina. Suatu ketika, dia bertemu dengan seorang perempuan hamil yang kehilangan suaminya. Lalu Eyang Jugo membantu ekonomi janda yang hidup dalam kemiskinan ini. Tentu saja perempuan ini sangat senang dan berterima kasih dengan bantuan Eyang Jugo. Sesuatu yang sudah menjadi tabiat Eyang Jugo dalam membantu sesama. Ketika Eyang Jugo hendak kembali ke Pulau Jawa, dia berpesan kepada janda itu agar jika anaknya sudah besar kelak disuruh datang ke Gunung Kawi di Pulau Jawa. Anak dari janda miskin inilah yang diberi nama Tam Yang. Pada era tahun 40-an, datanglah Tam Yang ke Gunung Kawi. Tentu saja dia hanya melihat makam Eyang Jugo, sebab Eyang Jugo sudah wafat beberapa tahun sebelumnya. Tam Yang ingin membalas jasa Eyang Jugo yang telah berbuat baik kepada ibunya di dataran Cina tersebut. Itulah sebabnya dia merawat makam itu dengan baik. Pria Cina atau Tionghoa yang biasa berpakaian hitam mirip pendekar silat ini merawat makam Eyang Jugo dan membangun tempat berdoa dengan gaya Cina. Sejak itulah penjara semakin ramai mengunjungi Gunung Kawi. Tetapi anehnya, dengan tujuan mencari pesugihan dan bukan belajar bagaimana menjadi orang bijak seperti Eyang Jugo.
Siapakah sesungguhnya Eyang Jugo yang dimakamkan dalam satu liang lahat di Pasarean Gunung Kawi ini? Menurut cerita, pada tahun 1830 saat perjuangan terpecah belah oleh siasat kompeni dan Pangeran Diponegoro tertangkap, kemudian diasingkan ke Makassar, Eyang Jugo dan Eyang Sujo, saudaranya, mengasingkan diri ke wilayah Gunung Kawi ini. Semenjak itu, mereka berdua tidak lagi berjuang dengan mengangkat senjata, tetapi mengubah perjuangan melalui pendidikan. Kedua mantan bayangkara bala tentara Pangeran Diponegoro ini, selain berdakwah agama Islam dan mengajarkan ajaran moral kejawen, juga mengajarkan cara bercocok tanam, pengobatan, olah kanuragan, serta keterampilan lain yang berguna bagi penduduk setempat. Perbuatan dan karya mereka sangat dihargai oleh penduduk di daerah tersebut, sehingga banyak masyarakat dari daerah Kabupaten Malang dan Blitar datang ke padepokan mereka untuk menjadi murid dan pengikutnya. Setelah Eyang Jugo meninggal tahun 1871 dan menyusul Eyang Imam Sujo tahun 1876, para murid dan pengikutnya tetap menghormatinya. Setiap tahun, para keturunan, pengikut dan juga para penziarah lain datang ke makam mereka melakukan peringatan. Setiap malam Jumat Legi, malam meninggalnya Eyang Jugo, dan juga peringatan wafatnya Eyang Sujo setiap tanggal 1 bulan Suro atau Muharram. Di tempat ini selalu diadakan perayaan tahlil akbar dan upacara ritual lainnya. Upacara ini biasanya dipimpin oleh juru kunci makam yang masih merupakan para keturunan Eyang Sujo. Nah, sebenarnya seperti itu ya sejarah dari Gunung Kawi, tapi memang saat ini banyak orang terjebak tanpa tahu asal-usulnya, sehingga menjadikan wilayah tersebut menjadi tempat pesugihan untuk memperkaya diri, mencari kekayaan ya. Mungkin cerita atau legenda ini, dongeng legenda ini bisa meluruskan sedikit banyaknya tentang Gunung Kawi yang ada di Malang, Jawa Timur. Mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog ini. Teman-teman juga bisa melihat atau menyimak dongeng lainnya yang ada di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.